Ujar Ibnu Mas'ud, hurufnya ada 19. Hitung mulai ba itu sampai mim, 19 hurufnya. Dan malaikat zabaniyah, malaikat neraka, malaikat yang khusus menyiksa orang-orang yang menentang Allah, itu jumlahnya 19. Maka dia akan terhindar daripada malaikat zabaniyah yang 19 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para muhibbin rahimakumullah, minggu yang telah lalu kita bersama-sama telah mengetahui bahwa ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang disebut dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim artinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Abda'u, aku mulai. Artinya kita memulai pekerjaan atau memulai bacaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim itu banyak makna yang terkandung di dalamnya. Pertama, tabarruk bismillah, kita mengambil berkah dengan nama Allah. Oleh karena itu ada yang menanyakan kenapa dengan nama Allah tidak langsung dengan Allah. Kan di situ bismillah artinya dengan nama Allah. Jakanya langsung aja bang, billah dengan Allah, tanahap sedikit. Para ulama menjawab pertanyaan itu dengan beberapa jawaban. Pertama, membedakan dengan sumpah dan tabarruk. Karena bila mana billah itu bisa artinya dengan Allah, bisa juga artinya demi Allah. Nah, untuk membedakan itu lalu disebut bismillah. Yang kedua, mereka menjawab dengan nama Allah. Artinya adalah nama Allah saja sudah bisa mendatangkan berkah, apalagi billah dengan Allah. Kalau andai kata langsung dengan Allah, maka itu memberikan paham seolah-olah dengan namanya tidak ada berkah. Nah, jadi kalau dengan namanya aja sudah ada berkah, apalagi dengan Allah. Nah, oleh karena itu disebut Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengambil berkah dengan nama Allah. Jadi sebelum kita berbuat sesuatu, sebelum kita melakukan sesuatu, pertama dahulu kita mengambil berkah dengan nama Allah. Yang kedua, ta'zimun lillah. Kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim itu ada di dalamnya mengandung membesarkan Allah. Ta'zim, kita mulai sesuatu dengan nama Allah, nah itu membesarkan Allah. Dan lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim itu kita mukhalafatul musyrikin, kita berbeda dengan orang-orang musyrik. Orang musyrik biasanya mereka setiap ingin memulai sesuatu perbuatan, mereka mengatakan demi berhala, demi apa, Tuhan-Tuhan yang disembahnya itu. Nah, sedangkan kita kaum muslimin bismillah dengan nama Allah. Kemudian lagi di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu
ada mengandung bahwasanya kita itu al-inqita ilallah. Kita hanya berharap, kita hanya berpegang hanya kepada Allah. Dalam melakukan sesuatu perbuatan yang ingin kita lakukan, kita hanya semata-mata berpegang kepada Allah. Kita semata-mata hanya mengharapkan rahmat Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Yang lain tidak ada. Nah, dan lagi dengan kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada al-iqrar bil uluhiyah. Kita mengakui ketuhanan. Kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim itu terkandung juga di dalamnya adalah isti'anatun billah, minta pertolongan kepada Allah. Artinya aku mulai membaca, aku mulai melakukan ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Dengan meminta pertolongan kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan yang tidak kalah pentingnya, dengan kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita melakukan sesuatu yang mulia itu, tardus syaitan, gunanya pula adalah menolak syaitan. Kita makan, kita mengucap sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim, syaitan menjauh daripada kita. Pakaian, sebelumnya kita baca Bismillah, syaitan menjauh dari pakaian kita. Kita minum, kita mengucap Bismillah, syaitan menjauh daripada minuman itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu adalah tardun lisyaitan, juga menolak bagi syaitan. Dihikaitkan dalam beberapa kitab, iblis mengutus dua anak buahnya. Pertama syaitan si A, kedua syaitan si B. Syaitan A diutus oleh iblis untuk mengurus Fulan bin Fulan agar dia tersesat. Syaitan nang B ini pun diutus oleh iblis untuk menggoda seseorang lainnya agar dia tersesat. Diberi waktu sekian hari oleh iblis. Hari demi hari, akhirnya datang kedua syaitan tadi kepada tuannya iblis. Syaitan nang saya kung ini datang kurus, pakaian cumpang camping, merigat. Sedangkan syaitan nang saya kung ini sekali datang awak lama, pakaian rapi, nicis. Menjadi iblis kenapa ikan bilang berubah datang keduanya nih? Ujar nang kurus karing itu, nang pakaiannya cumpang camping tadi, wahai iblis, engkau mengutus aku kepada laki-laki nang bila makan Bismillahirrahmanirrahim, bila hendak minum Bismillahirrahmanirrahim, hendak berpakaian Bismillah, hendak berkendaraan Bismillah, turun dari rumah Bismillah. Jadi aku kata ada kesempatan untuk menggoda laki-laki itu. Akhirnya ia kejadianku macam ini, awak kurus karing bagi cumpang camping, ikam nang lamak ini bang pakaian pinarapi ini apa? Aku ikam utus wahai iblis kepada orang nang makannya kada bismillah, minumnya kada bismillah, berpakaiannya kada bismillah. Ya macam ini jadinya aku lamak pakaian baik. Artinya apa? Setiap kita makan makanan kada mengucap bismillah sebelumnya, itu syaitan ikut makan bersama kita. Bukan mengurangi kanyangnya kepada kita, tapi mengurangi berkah makanan itu. Makanan yang kurang berkah itu apa jadinya? Membuat kita malas untuk taat, malas untuk ibadah, malas untuk berbuat kebaikan. Itu akibat daripada makanan yang kurang berkah. Jadi kada gampang, bukan masalah inting. Kalau kita makan Bismillahirrahmanirrahim, walaupun makannya sedikit, makanan ini jadi berkah. Ini jadi berkah, memberikan kekuatan kepada tubuh kita untuk beribadah, rajin sembahyang, rajin menuntut ilmu, rajin berbuat segala macam kebaikan.
Nah, jadi itu pentingnya bismillahirrahmanirrahim ini sebelum makan dan minum itu. Para muhibbin rahimakumullah, Ibnu Mas'ud berkata, "Man arada an yunjiyahullah minaz zabaniyah at-tis'ata ashar falyaqul bismillahirrahmanirrahim li'anna hurufaha tis'ata ashar." Ujar Ibnu Mas'ud, bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya ada 19. Hitung mulai ba itu sampai mim 19 hurufnya. Dan malaikat zabaniyah, malaikat neraka, malaikat yang khusus menyiksa orang-orang yang menentang Allah, itu jumlahnya 19. Siapa yang mengata bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terhindar daripada malaikat zabaniyah yang 19 itu. Al-Quran mengatakan, wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tazar lawahatun lil bashar 'alaiha tis'ata ashar. Tahukah engkau neraka? Neraka itu tidak meninggalkan, tidak menyisakan daging, rambut daripada tubuh kalian, semua dibakarnya. Lawahatun lil bashar, dia menghancurkan kulit-kulit manusia. Bismillah, tis'ata ashar, di atas neraka itu ada 19 malaikat yang disebut dengan zabaniyah. Bila kita membaca bismillahirrahmanirrahim dengan hati yang bersih dan penuh keimanan, 19 huruf bismillahirrahmanirrahim itu mendinding kita, mencegah kita daripada cengkraman malaikat zabaniyah yang 19 itu. Ini khusus bismillahirrahmanirrahimnya. Lain yang hendak makan, lain istilah membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membaca Ratibul Atas, itu sudah ada di sana. Ratibul Atas ada bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillah tahassadna billah. Nah, jadi ada bismillah 3 kali di situ. Dan dalam ratib lain itu ada atas bismillahirrahmanirrahim, beliau mengulang-ulang 3 kali. Bila kita baca itu dengan hati yang bersih, dengan penuh keimanan, mendinding kita daripada malaikat zabaniyah.